Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Purple Kame di video review anime apa anime Mob Psycho season 3 episode 4. Wah, dan untuk pertama seperti ini warna-warna hijau mengingatkan gue sama Kubo, kan nama Kubo. Gue bilang lagi gue tuh terbiasa nama dia Dimple, jadi gue masih belum terbiasa sama Kubo, tapi gue akan usahain buat ngomong Kubo ya kan, biar kalian gak mengerti ya. Jadi Kubo ini gue kecewa parah sih emang. Buat ceritanya sih bagus kan, jadi kita di season 3 ini kita nggak pakai orang karakter baru, jadi pakai karakter yang udah melekat sama kita, tapi dikasih kayak storynya ditingkatin lagi gitu kan. Kayak pertama pas dari awal kita udah tadi episode di apa tuh misalnya kalau si Ekubo ini dia pengen jadi Tuhan gitu kan, tapi setelah lawan mob dia kan berhenti, terus dia mau nguasain mob supaya karena mob kuat supaya jadi Tuhan. Dan tapi terus-terusan dia malah jadi kayak lumayan baik, nggak jahat lagi. Dan season 3 ini akhirnya dia keluar lagi gitu ya, dan dia kayak serius banget. Makanya itu kenapa gue pengen banget aku ngeliat backstory dia, kenapa dia beneran jadi Tuhan, pengen banget jadi Tuhan gitu ya. Dan itu sih gue jujur, aduh jatuh, kenapa nih, kok hilang, kok tiba hilang, wah ngobrol setan sih aku Bona. Terus nih jadi gue tuh kecewa banget ya, gila. Dia menurut gue sih gimana pun caranya ini udah kelewatan gitu kan. Ini parah banget gitu kan, sampai abang-abangan kita pun sampai dibawa-bawa. Udah kita mulai dari awal aja. Oke ya, gue kecewa sih, padahal gue udah cosplay jadi lu aku buat, tapi lu ternyata ngecewain gue. Jadi di awal-awal kita dikasih lihat kalau ketika mob dia bilang ke Misato, kok lu kemarin gak dateng sih, malam-malam gue nungguin gitu kan. Dan gue agak lupa, gue sangka dia tuh cuma nungguin perempuan yang rambut biru, yang rambut hijau, gue lupa siapa nama itu. Tapi ternyata dia sama yang perempuan rambut hijau pas pagi-paginya, siang-siang, sore, saya itu malamnya baru sama Misato. Tapi Misato gak ada datang karena ke tempat sekte yang Psycho Helmet. Nah terus perempuan tuh bilang, oh enggak deh, maaf gue udah bawa-bawa lo ya Bob dari kemarin. Ternyata leader aslinya, pemimpinnya itu adalah apa tuh, buka orang lain, sorry udah nggak ganggu lu, gue sangka lu. Padahal ini Misato dari awal tuh orang pertama yang bikin yang apa tuh, yang tahu mobku, yang tahu mob tuh kuat, dan dia tahu mob adalah leadernya ini aslinya. Tapi sekarang kok kedua kok pemikirannya beda gitu kan. Nah terus akhirnya mob, oh ya udah aja, terus dia kayak lesu lagi, jalan biasa aja gitu kan. Terus kita dikasih lihat tentang Hanazawa kan, dia cuma lagi di rumahnya lagi santai kan. Terus kan kita lihat kalau banyak tuh mereka jualin minuman rasa apa tuh, rasa brokoli ini jadi pohon dewa katakan. Tuh minuman, es krim, ciki, apa namanya, permen, semua kan orang pada suka kan. Pasti penjualannya yang udah pasti bagus kan lagi itu hal-hal yang baru, masih fresh. Terus tiba-tiba Hanazawa tuh dia ini dia di rumah nih, apaan sih kalau semua orang beli ini gitu sama dia dimakan. Gue kayak udah mati, gue kayak jangan itu pasti lo bahaya, itu bahaya, jadi makan. Tiba-tiba dia dimakan pas di kulkas. Dan itu gue di situ gue merinding banget pas dia buka kulkas, dia udah makan. Terus di belakangnya berdiri, sekarang gue merinding lagi, bayangin loh, si apa tuh, si Ekubo, dia berdiri ngeliatin doang, kayak serem banget ya kan, pakai badan mau palsu yang terbuat dari akar-akar pohon itu. Gue langsung kayak merinding parah. Dan itu scene keren banget khusus itu doang. Dan bagusnya ternyata si apa tuh Hanazawa, dia nggak apa, dia ternyata tahu, ngatain dia cuma pengen ngetes doang, dia langsung dimuntahin. Dia langsung kayak gila, ini emang parah banget sih, lu makan ini lu bisa langsung terhipnotis gitu ya. Dan ini itu tinggal hipnotisnya gila banget, karena kalau dan untungnya karena Hanazawa dia udah tahu dia akan ngelawan gitu, dan dia kuat, dia apa tuh, dia kepercayaannya beda, makanya dia kayak bisa gitu. Karena sama kalau dihipnotis di dunia kita, kalau orang tuh nggak bisa sembarang hipnotis ya, karena lo harus percaya dulu sama orangnya gini. Tapi kalau lo dalam hati lu emang udah nggak mau percaya, lu nggak mau, lu emang susah juga dihipnotis ujung-ujungnya. Nah kayak begini, Hanazawa dia tuh ngelawan buat supaya nggak terhipnotis, nggak kecuci otaknya sama si Dimple kan, saya Kubo. Terus akhirnya dia datengin kan, wah nih pohon brokoli macem-macem nih. Dan ini lagi-lagi gue suka banget nih karakternya itu, sejak awal yang tadi jahat banget disangka di peran utama, sekarang dia tuh berubah. Setiap episode dia belajar kekuatan baru, hal-hal baru, dan dia kayak sekarang jadi karakter bagus banget. Didatengin langsung pengen nyerang, siapa sih ini udah bahaya nih, datengin pohonnya. Tapi ternyata ada penjaganya pohon, pas diserang sama dia masuk, dia langsung kayak ini lu, gue tau lu bukan manusia kan, lu udah nungguin gue di sini kan. Terus langsung tiba-tiba dia langsung dicuci otak, langsung kayak aduh jangan, kok bisa. Jadi kayak saking kuatnya gitu. Dan dia udah di apa tuh, teritori di daerah si Dimple, si Ekubo. Jadi dia ke bawah gitu sempat sementara
Setelah itu tapi dia bisa ngelawan lagi, langsung si Ekubo langsung kesel kayak lu emang susah banget sih dibilangin gitu kan. Dan kita akhirnya di reveal yang kayak gue bilang, emang Hanazawa bilang kalau dia Hanazawa tahu kalau si pemimpin apa tuh Psycho Helmet ini adalah di Ekubo ya kan. Dan jadi kita udah dikonfirm jelas ya 100% kalau ini Ekubo, karena gue episode sebelumnya gue bilang kalau 90%, karena gue ngerasa jelas banget ini Ekubo, tapi bisa jadi 10%-nya kemungkinan kita apa tuh akan diplotis kayak sama kayak kita dibikin mati padahal enggak, terus orang tuanya mau dibikin misalkan mati ternyata enggak, terus dibikin kayak apalagi namanya ada lagi tuh yang kalau apa ya, ada plot lain dari Musako ya kayak Regen seakan dibikin kayak Boss Claw ternyata enggak. Nah itu tapi ternyata kita dikonfirm brand Ekubo, dan ini kenapa gue jadi suka tuh gue suka sama cerita, jadi fokus sekarang ke karakter yang udah ada tapi perasaan dilebih-lebihin. Itu si Hanzawa berantem terus kan dia ambil kesusahan, tapi si Ekubo ini terus kuat dia ngomong tentang dewa begini, dia pokoknya dia ngomong tentang hal dewa semua sih, kayak lu harus tunduk ke gue nggak cuci otak lu, ini adalah apa tuh dibilang anugerah atau apa gue lupa namanya, hidayah gitu kan, gitu ngomong kayak gila, dia kayak bener-bener pengen jadi Tuhan banget. Gue makanya gila nih orang udah bahaya parah banget sih, walaupun pasti kalau ada Tuhan sebenarnya lo gak bakal bisa ngelawan sebenarnya. Dan gue ngerasa kayak di emang kan kita ada dua di Mob Psycho, ada yang kayak manusia yang akhirnya jadi setan, sama yang setan beneran gitu kan, jadi yang emang roh jahat beneran ya. Gue ngerasa kalau di Mob tau gue emang kita nggak pernah dikasih kalau dia dunia manusia kan, kayak dia emang kayak apa tuh dibikin seakan selalu dia tuh emang dari awal roh jahat. Apakah ketika dia roh jahat dia ada masalah sama Tuhan atau apa, atau kenapa kan, atau masalah sama dewa sebelumnya, atau dewa sebelumnya ternyata monster yang ada di dalam mob, atau dalam mob, karena kan ada teori mob tuh sebenarnya nggak full isinya dia, ada monster lain di dalamnya kan, kita nggak tahu kan. Dibilang dia pengen jadi dewa di era sekarang, berarti yang era dulu udah nggak ada sekarang kan. Nah terus yang maksudnya yang bukan dewa asli, dewa yang kayak setan-setan roh jahat yang kayak si Dimple ini yang mau jadi dewa gitu kan. Nah, terus akhirnya kita dikasih lihat karakter Minegishi yang kata dia tuh bawahannya Claw dulu, yang kata kekuatannya tanaman keren gitu kan. Nah dia tuh sekarang ya kayak tuh beberapa orang Claw lainnya jadi kerja normal, dia masuk kayak kerja normal yang menyusahkan banget ya kan, repot susah gitu kan, tapi jadi orang baik. Dibilang kok tanaman udah mulai hancur ya kan, jadi tetap sama sosok-sosok apa tuh kayak dulu orang yang suka sama yang bisa ngontrol hantu, dia kerja jadi ini psychic gitu. Jadi apa tuh jadi kedukun gitu. Sekarang dia jago tanaman, dia kerja tentang tanaman. Dia bilang kok ini mulai aneh gitu kan. Terus pas dia lagi ngambil minuman lagi waktu istirahat, dia ngeliat ini kok tanaman mulai jalan mulai retak, terus ini kok mulai lesu tanamannya. Ternyata terus ada keluar lagi kayak akar-akar keluar. Dia ngerasa kalau oh pas dia bisa ngomong gitu kan ke tanaman, ternyata tuh mereka tuh energinya diserap sama yang brokoli itu, jadi saking gedenya jadi keserap semua, diambil sama si Dimple sama Ekubo. Makanya Ekubo tuh dia pas lawan Hanazawa nggak kalah karena dia terus ngambil energi kan dari si pohon itu. Terus dia bilang kalau wah ini kalau didimin masalah nih, karena tempat ini kota ini jadi nggak bagus kan, karena cuma diambil ke sana doang bisa hancur kota. Akhirnya dia mau nolongin tanamannya, pas dipegang dia malah keserap energi, dia langsung pingsan ya kan. Akhirnya sih apa tuh Hanazawa dia dikasih lihat sama apa tuh dia telepon Dimple itu Dimple ngelakuin gue ngelakuin sesuatu yang kita nggak dikasih lihat apaan. Pokoknya setelah itu stop di sana, kita langsung skip ke bagian si Mob, tahu kan bagian kita kasih kalau si Mob sama si Regen ngomongin tentang ini gue ada pelanggan atau namanya gue lupa, customer dia tuh pokoknya minta ke pelanggan dia udah beberapa kali minta tentang begini yang retak-retakan itu kan, akar-akar ngeganggu banget. Nah awalnya kan dia diminta, tapi sekarang sama dia kayak ini udah berlebihan ya, harus diberhentiin. Karena pas di regen cek ini kayak bukan sembarang retakan, ini emang usulnya dari brokoli itu kan. Dan Regen bilang ke Mob ayo kita kota ini juga, dia kayak ngomong lagi sih tadi, ini saking gedenya kayak semangka. Dia bilang kalau dulu di rumah ada semangka, dia nanam semangka gede banget, tanaman lain jadi pada hancur karena energinya keambil buat semangka itu doang karena butuh energi banyak. Jadi kita harus pinggirin di brokoli, lu angkat. Mau bilang kayak mustahil, gimana caranya, dia butuh orang. Akhirnya dia manggil Ritsu ya, karena emang itu gede banget, katanya suruh ambil bawa lempar ke laut kalau nggak salah kata Regen gitu kan. Mereka jalan santai, mereka ngeliat di jalan orang tetap ngomongin tentang itu lagi. Mau mulai ngerasa kalau dia tuh di sekolah tuh ketuanya pun yang rambut hijau, dia langsung kayak dia bilang kalau lupain yang tentang mencari yang telekinesis itu, kita fokus ke kita berdoa aja setiap sehari 5 menit.
demi apa tuh buat si Ekubo ini buat pohon itu, dan dia udah kecuci juga otaknya. Jadi seakan kayak yang dilakukan adalah ini nggak bikin si Ekubo jadi tambah kuat, karena ketika orang berdoa sama dia, orang nggak percaya dia, kekuatan dia nambah. Sama kayak di Chainsaw Man, kalau beda di Chainsaw Man tuh kalau devil itu kalau lu takut sama mereka semakin kuat kan. Nah Ikubo dengan cara dia menjadi kayak Tuhan gitu maunya kan. Nah terus akhirnya si apa tuh mau udah ngerasa mulai ada yang aneh gitu kan, ngeliat kemana-mana. Akhirnya Ritsu dipanggil datang kan. Pas mereka lagi mau pergi ke sana, Ritsu kayak udah ngerasa mustahil, tapi mau bilang kalau dulu tuh mereka aja ngangkat piano barengan gitu kan. Dia sendiri nggak bisa, harus berdua baru bisa. Kata Ritsu ya udahlah ayo deh jalan. Pas mereka lagi jalan udah mau nyampe juga, akhirnya tuh si Ritsu lah ini permen, katanya dikasih sama kepala sekolahnya, karena katanya dari kepala sekolah yang kata kepala apa yang konsil itulah, yang ketua kelas, ketua sekolah, gue nggak tahu namanya apa. Akhirnya dia tuh dia ngasih permen banyak ke mereka, kan katanya bapaknya kerja di kayak pemerintahan gitu. Nah dikasih banyak nih kan, dibagi-bagiin. Setelah itu Ritsu makan, pas itu tiba-tiba langsung berubah. Ritsu langsung jalan ngajak mereka ke satu tempat dan full orang-orang duduk kayak kalian mau ngapain, kalian nggak boleh pindahin pohon itu, kalian gue begini. Ternyata mau mulai ngerasa kalau wah ini ada yang masalah. Rigen juga, terus Rigen langsung bilang kalau wah nih si Ritsu itu dia tuh makan auto permen tadi, karena dia ngeliat di ruangan itu banyak permen itu kan, yang bekas brokoli warna hijau kayak green tea itu warnanya jadinya ya. Akhirnya tuh si langsung kayak mau apa kita lari. Akhirnya mau sama si Rigen lari berdua kan. Mereka langsung bilang oh ini nggak bisa diminum, ini udah bahaya, kita harus cepet-cepet pinggirin nih pohon, karena ini udah bukan sembarang ulah gitu. Ini udah berbahaya banget kan, orang tercuci otaknya gara-gara itu pohon, dan ini pasti ada dalangnya kan. Mereka jalan ke sana, dan ini bagian yang apa tuh kayak setiap mereka jalan mereka datengin orang sampai si Dimple dia cuma cukup di sana aja dia bisa ngelihat segalanya dari perspektif orang. Ketika dia misalnya dia nyuruh orang ini buat ngeliat ke sini, dia seakan bisa ngeliat, dia penglihatannya kayak gede lah, bisa ngeliat semuanya seakan nggak dikasih lihat begitu, tapi kayaknya begitu karena kita bisa ngeliat kalau semua orang terpengaruh kan. Akhirnya mereka jalan kan, mereka udah pas di bawah jembatan inilah, ini bagian yang kayak bikin gue kecewa banget sama si Dimple. Ketika mau kita dikasih lihat kalau di season 3 ini mau udah mulai bisa punya pemikiran sendiri gitu kan. Mau udah punya pemikiran sendiri, dia udah nggak bisa waktu itu bikin yang kata rumah hantu tanpa harus bantuan Rigen kan. Itu berguna banget buat sekarang, karena kita lihat tiba-tiba Rigen langsung berhenti, dia ngomong kalau sepertinya kita nggak perlu repot-repot. Awalnya gue kayak biasa aja, tapi pelan-pelan mulai aneh gitu kan. Rigen bilang kalau orang-orang emang butuh pemimpin, itu udah wajar, mereka butuh orang yang mereka percayai, karena setiap tim pasti ada atasannya gitu kan. Mereka juga ini nggak ngeganggu banget, mereka cuma bisa mereka tetap hidup bahagia, tetap ini apa gue lupa pokoknya spesifik kata-katanya kayak meyakinkan banget gitu kan. Terus dia mulai nggak di belakang, mulai jalan, terus bilang kalau mau lu ngerasa kalau apa tuh, lu bilang kalau ini pemimpin ini palsu, apakah lu ngerasa lu yang asli? Yang dari awal tuh sebenarnya gak ada pemimpin yang asli, mereka cuma butuh atasan doang. Lu bukan yang asli, lu bukan yang pertama, lu bukan apa-apaan gitu kan. Kita jalan aja yuk, kita udah dimi aja orang-orang ini, mereka gak nyari masalah kita juga, kita gak usah ganggu kan. Akhirnya dia ngelewatin mau ke belakang kan, ngajak mau ayo kita pulang aja. Terus bilang mau udah ngerasa, gue juga udah ngerasa kayak aduh Rigen, jujur di sini gue nangis, gue menangis dikit-dikit karena gila sedih banget. Mau satu orang yang dipercayain sama dia sekarang kan, yang biasanya yang dia kagumin, dia malah ternyata malah berlawanan sama dia, ngatain gak satu pemikiran, karena sebenarnya karena ya dihipnotis. Dan gue nggak tahu kapan, karena gue nggak lihat dia makan apa-apaan, atau saat di sini kita nggak pernah lihat, karena ini kita nggak dikasih lihat gimana caranya dia bisa tiba-tiba hipnotis begini, bisa terpengaruh ke cuci otaknya. Tapi ini gila, ini sedih banget sih. Mau langsung kayak bilang bagusnya Mob sekarang udah punya pemikiran sini, kayak gue bilang kalau enggak Mob bisa langsung ke Rigen, oh ya udahlah ayo jalan. Tapi Mob sekarang dia udah bisa mikir kalau enggak Rigen gimana caranya, ini salah, gue tahu dia dan Mob kelihatan dia udah kesel banget karena sampai si Kubo ini sampai bawa si Rigen supaya kecuci otak dia, langsung kayak oke, kalau gitu gue datang sendiri aja. Rigen langsung bilang kayak yakin gue gak bakal datang loh, ayo Mob diem aja tetap jalan dia menuju ke brokoli. Itu bilang gue sedih banget, gue nangis kayak pengen mau dia sekarang harus sendiri lagi. Dia bilang kayak semua orang udah nggak satu pemikiran sama dia. Setahu gue di tempat itu sebelum brokoli si Mizato ngomong lo mau ketemu sama mereka, iya
mau ketemu sama si ini pemimpin kita, oke boleh. Terus semua orang pada kayak teriak, wow dia adalah orang yang pertama, dia adalah yang aslinya gini, sekarang pemimpin sekte ada dua gini-gini, ada Subomi juga di sana setahu gue, atau enggak gue lupa, semua ngeliatin dia gini-gini gimana kan. Gue rasa kalau jadi Dimple tuh si Ekumo ini dia pengen bikin seolah supaya dengan kata-kata orang teriakan gitu, wah nyemangatin mob, bikin mob kayak orang populer, dia sangka dia akan ngebikin mob jadi oh seneng gitu kan, mau bikin kayak supaya mob ngerasa oh gue ternyata pemimpin juga, tapi mob nggak terpengaruh, mob tetap serius, nggak, dia mau datengin Ekubo, mau langsung ketemu langsung, dia nggak peduli dengan apa yang orang ngomongin, mereka usaha mau bikin kayak supaya mob nggak tetap datang. Dan ini gila di sini nih, ini parah sih, gue sedih banget, gue kecewa banget sama Ekubo. Dan episode berhenti di sana. Dan lucu banget di akhir-akhir episode ada tulis kalau tentang apa tuh, di episode di akhirnya banget ada tulisan kalau nonton bajakan, wah diketawain apalah gitu pokoknya. Nah terus akhirnya jadi ya menurut gue nih sih, kayak gue ini udah di episode 4 ya, dan ceritanya kayak udah mau ketemu Ekubo aja, dan gue tuh tadinya ngerasa season 4 ini kayak akan full tentang Dimple gitu kan, tapi kalau biasanya kalau mau udah ketemu sama musuhnya akan diselesain saat itu juga. Jadi tapi gue nggak ngerasa season 5 ini Ekubo akan selesai, enggak. Gue ngerasa mungkin ya dia nggak ada, gue ngerasa kalaupun misalkan ntar Dimple ketemu Ekubo, setelah itu mereka ngomong atau apa yang terjadi, berantem dikit kenapa-napa, tapi Ekubo sekarang udah kuat banget. Oh iya, bagi kalian nggak tahu, kayak ada juga yang sempat komen, gue baca kalau dia bilang, kalau katanya kok Ekubo bisa kuat banget sih, bukannya waktu itu dulu dia gembel ya. Alasan dia kuat ya karena itu, karena banyak dipuja-puja gini-gini, jadi sekarang kekuatannya jadi nambah kan. Oke intinya sekarang sih kalaupun misal ngomong terus sudah mau dia kayak Kubo bikin mob jadi sakit hati, ngestain mob kalau lu tuh salah gimana apa, mungkin di sini akan terjadi begitu pertarungan yang hebat, kenapa atau gimana, mereka akan ngomong berdua, atau ternyata mereka akan duduk, mob akan curhat jujur ke Ekubo akan jujur mob. Tapi dan kalau ada, jadi kemungkinan gua ada dua nih sekarang, antara mereka akan selesai di episode 6, karena gue gak ngerasa season 5 episode 5 akan diselesain. Menurut gue kayak terlalu cepat kalau di episode 5, mungkin akan namanya episode 5 akan ya mereka akan lebih mendalam ke sisi di Ekubo, kenapa dia ngelakuin ini, yaitu mungkin di season 6 ketika semuanya udah clear. Dan kalaupun season 5 season 6 udah clear, jadi si 6 episode selanjutnya apa nih sampai episode 12, gue gak berpikir, gue sangka karena ini akan full tentang Ekubo, atau ternyata kita akan dipanjangin banget, mau tiba jadi jahat lagi, jadi nggak jelas, terus aku semakin nggak jelas, terus banyak orang lagi sampai akhirnya sampai 12 episode baru selesai. Karena gue bingung banget nih kalau ternyata aku selesai di sini, sisanya apa yang akan dikeluarin, dan ini cocok banget ceritanya buat season terakhir mobnya. Menurut gue sih gue setuju banget ya di season terakhir. Dan ingat di episode awalnya, si season 1 episode awal, kalau K-Mob lagi ngelawan banyak monster dung, apakah ini di saat ini, kan kalau salah itu kan kayak cuma kayak ilustrasi dong bagi kita kan, tapi kita nggak pernah dikasih lihat scene itu, apakah scene itu yang kejadian ketika Mob kayak udah kayak matanya putih terus ngelawan banyak monster, apakah itu di season 3 ini ketika Ekubo udah kelewatan batas, punya banyak orang panggil gitu kan. Dan ya udah kayaknya itu aja sih video kali ini. Gue lupa ngomong pas gue bikin video tadi. Jadi gini ya, tentang serangga-serangga yang gue pernah ngomongin di episode sebelumnya. Kalau kita di season ini sering banget dikasih lihat kayak ada serangga-serangga gitu kan. Dan saat di season 2 juga pernah. Dan itu saat dimana mau pas otaknya lagi dicuci sama yang kata malah manusia psychic, manusia yang psikis juga, tapi malah dia akhirnya dia jadi hantu ya kan, yang kata malah dia rasukin cewek rambut ungu. Nah saat si Mob lagi di otaknya lagi dicuci selama 6 bulan, di situ lagi dikasih pemikiran yang bukan aslinya tuh, dia tuh ada serangga gitu kan di kejadian itu. Dan di sini juga makanya gue merasa apakah ini semua adalah hayalan Mob, dan ini Mob juga masih terpengaruh ternyata selama ini. Tapi kalau diperhatiin kayaknya ini emang benar nyata ya, Mob gak terpengaruh. Tapi kayaknya serangga itu gue gak tahu kenapa, tapi seakan kayak kan sekarang kan Dimple si Ekubo lagi nyuci pikiran rakyat kan, mungkin jadi berhubungan sama ketika petanda serangga sama cuci pikiran gitu, ketika pikiran dikontrol. Kayaknya dah itu aja sih, nggak terlalu penting, tapi ya nggak apa-apa lah, udah itu aja. Menurut kalian gimana? Apakah ada teori lain dan kenapa Ekubo bisa pengen banget jadi Tuhan ini?
Menurut kalian gimana pas lagi di sini tuh apa yang terjadi menurut? Dan oh iya gue sempat berpikir kan kita belum nggak dikasih lihat kenapa Regen terpengaruh. Nah terus ada 3 kemungkinan Regen terpengaruh, itu yang kita lihat sekarang, atau Regen bohong. Dan ini kemungkinan menurut gue paling kecil banget, menurut gue percayain, karena ini kemungkinan dimana kayak Regen saking dia tahu wah nih musuhnya serem banget nih, kita nggak bisa ngalahin, kita mundur aja lah, kita jadi bohong gemuk, udah nggak usah, ini mustahil menurut gue sih kayak dikit, tapi gue masih taruh sini karena gue nggak jago mikir, mungkin 1% di sini, sisanya di tempat lain. Dan ada kemungkinan lain dimana mungkin Regen tahu ini saking bahayanya dan semua orang terhipnotis, dia pura-pura ngebuat seakan dirinya terhipnotis, dan dia udah percaya kalau Mob bisa berpikir sendiri, nggak bakal ngikutin dia. Dan sementara Mob datang ke Ekubo buat ngomong dan ngelawan Ekubo, si Regen akan lewat belakang, dia ada cara lain buat ngebantu Mob, tapi pura-pura jadi apa tuh, kayak jadi spy lah, dia pura-pura tapi tanpa ngasih Mob, dia akan apa tuh pura-pura dia terhipnotis, padahal ternyata enggak, supaya nipu Ekubo doang. Apakah begitu? Udah itu aja sih kayak di video kali ini. Gue udah gak sabar pengen nungguin episode 5 nya keluarnya setiap hari Rabu dan malam-malam. Udah kayak itu aja. Apa nih ya, pokoknya jangan lupa like, follow, komen, tulis di bawah komentar kalian gimana menurut kalian episode ini. Udah sih gue udah bingung mau apa, sudah itu aja, bye.